Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun materi kali ini, kita akan membahas mengenai senang menuntut ilmu dan mengamalkannya bagian kedua. Sebelum kita memasuki ke pembahasan, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Agama Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan masalah ilmu. Hal ini dapat dibuktikan dengan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis mengenai hal tersebut. Konteks dalilnya pun beraneka ragam. Ada yang sifatnya memberi dan menjelaskan anjuran, ada juga yang menyebutkan keutamaan ilmu dan menuntut ilmu, serta celaan terhadap orang-orang yang tidak berilmu. Salah satunya yaitu tentang anjuran menuntut ilmu dalam Quran Surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga diri. Quran Surah At-Taubah ayat 122. Tujuan menuntut dan mendalami ilmu agama adalah untuk mencerdaskan umat dan mengembangkan ajaran Islam supaya dapat disebarluaskan dan dipahami oleh semua orang yang ada di masyarakat. Pada kenyataannya, di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak semua umat Islam mampu mendalami ilmu agama terkait dengan kesibukan profesinya. Oleh karena itu, harus ada sebagian dari umat Islam yang menggunakan waktu dan tenaganya untuk menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama. Dengan demikian, proses penyebaran ilmu tersebut dan aktivitas dakwah Islam tetap berjalan dengan baik. Kewajiban menuntut ilmu menurut pengertian dalam Quran Surah At-Taubah ayat 122 adalah ilmu dalam bidang agama yang berisikan sistem dan ajaran keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata cara berhubungan dengan pergaulan sesama manusia dan lingkungannya. Oleh karena itu, setiap ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan dapat mencerdaskan kehidupan umat Islam dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama wajib dipelajari. Oleh karena itu, umat Islam ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi, maka Allah memerintahkan untuk memakmurkannya dan menciptakan kehidupan yang baik. Dari penjelasan di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa setiap orang mukmin dalam bidang ilmu pengetahuan memiliki 3 macam kewajiban. Yang pertama menuntut ilmu, kedua mengamalkannya, dan yang ketiga mengajarkannya kepada orang lain. Supaya proses dalam menuntut ilmu dapat berjalan dengan baik dan ilmu yang bermanfaat dan mampu mengantarkan menjadi orang yang sukses di dunia maupun di akhirat, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menuntut ilmu. Di antaranya, yang pertama, meluruskan niat. Dalam ajaran Islam, segala sesuatu yang bernilai ibadah itu tergantung dari niat dan tujuannya. Oleh karena itu, ketulusan niat bagi orang yang menuntut ilmu sangat ditekankan, agar dengan niat yang ikhlas mampu mengantarkan orang tersebut berhasil dan sukses dalam menjalankan kehidupannya kelak. Kedua, bersikap hormat terhadap guru. Setiap penuntut ilmu wajib memiliki rasa hormat terhadap guru. Guru merupakan seseorang yang memberikan ilmu yang dengan ilmunya ia menjadikan orang tersebut menjadi mulia
baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Salah satu cara untuk menghormati guru adalah dengan bersikap sopan dan santun serta memuliakannya, baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Ketiga, awali dan akhiri ketika menuntut ilmu dengan berdoa kepada Allah. Berdoalah kepada Allah setiap mengawali sesuatu yang baik, termasuk dalam hal menuntut ilmu, setidaknya dengan membaca basmalah dan mengakhirinya dengan membaca hamdalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap perkataan atau perkara yang mempunyai nilai kebaikan, tetapi tidak dibuka dengan menyebut nama Allah, maka terputus berkahnya. Hadis riwayat Ahmad. Salah satu doa untuk memulai proses menuntut ilmu adalah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu serta berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Hikmah bagi orang yang menuntut ilmu diantaranya, yang pertama, menjadi orang yang takut hanya kepada Allah. Yang kedua, memudahkan jalannya menuju surga, mendapat ridho malaikat, mendapatkan permintaan ampunan dari seluruh makhluk bumi, dan menjadi pewaris para nabi. Ketiga, pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir walaupun pemiliknya telah wafat, sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, yang artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah, kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Insya Allah dari kakak cukup terkait penjelasan senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Kakak akhiri pembelajaran pada kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.